banyak sudah menyediakan waktu untuk kita semua mendengarkan presentasi kita tentang DNA. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi DNA dan juga kaitannya dengan materi DNA. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Gavin. Saya Sharon. Dan sumber di sore hari ini adalah Kak Rachel Tumeo. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Samarinda. Baik, di sore hari ini kita akan menjelaskan tentang materi DNA. Jadi apa itu DNA? DNA itu terdapat di setiap sel di setiap makhluk hidup dan ditemukan di dalam kromosom sel. Nah, kromosom sel sendiri berfungsi untuk membantu proses dalam pembentukan sel. Jika dilihat DNA lebih dalam. Dan untuk ikatannya, terdapat 3 ikatan utama yang untuk adanya DNA ini. Yang pertama adalah diinvestigasi, nitrogen, dan fosfodiester. Sebelum masuk ke ikatan tersebut, kita perlu mengenal gula deoksiribosa dan juga glucose fosfat. Nah, gula deoksiribosa itu dapat menjadi rangka utama karena dia berikatan dengan glucose fosfat. Dapat menjadi rangka utama karena dia menjadi tempat untuk menempelnya A, T, G, dan C. Juga dapat membantu menjaga kestabilan DNA. Sedangkan glucose fosfat sendiri itu memiliki peran yang sangat penting karena di dalam glucose fosfat itu menjadi tempat untuk menyimpan energi. Jadi ketika tubuh ingin mengeluarkan energi, sel dapat memakai energi. Jadi kayak ketika tubuh butuh energi, sel itu akan membantu supaya jadi kayak kita boleh bergerak dan melakukan aktivitas yang lain. Nah, kaitan gula deoksiribosa dan juga glucose fosfat itu, jadi gula deoksiribosa itu menjadi tempat untuk ATGC, sedangkan glucose fosfat sendiri itu menjadi penghubungnya. Jadi dia menjadi penghubung antara gula yang satu dengan gula yang lain. Nah, seperti yang sudah di-mention tadi, bahwa di dalam pembentukan DNA ini ada 3 ikatan yang terlibat yang sangat berkaitan satu sama lain. Itu penunjang DNA. Yang pertama itu adalah ikatan nitrogen. Mana? Jadi nitrogen itu sendiri adalah interaksi lemah antara molekul yang terjadi antara atom berhubungan secara kovalen pada atom yang sangat elektronegatif seperti O, N, atau F, dan pasangan elektron bebas pada atom elektronegatif lainnya. Jadi ikatan nitrogen ini bukan sebuah ikatan yang permanen, tapi ikatan semi permanen yang dimana itu ikatan ini sehingga terbentuk karena ada salib gaya tarik menarik antara atom. Nah, ikatan fosfodiester sendiri itu adalah ikatan yang terdapat di DNA atau RNA. Jadi ikatan fosfodiester itu adalah ikatan yang terdapat di DNA dan RNA yang kuat sehingga dia dapat menyimpan genetik dan dengan stabil. Dan selanjutnya, Nah, ikatan fosfodiester itu dia lebih cocok berikatan dengan heterolitik karena ketika terjadi pemutusan itu akan mengeluarkan ion sehingga ion itu dapat dikendalikan oleh DNA atau RNA. Berikutnya untuk ikatan nitrogen sendiri adalah ikatan yang mengikat antara gula dengan basa nitrogen berupa adenin, fosfat, timin. Nah, ini adalah ikatan masuk dalam ikatan glukose itu sendiri. Jadi ini adalah gula glukose itu sendiri, dan ini adalah basa nitrogen. Jadi ikatan ini adalah sebagai penghubung dari gula dan basa nitrogen ini. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, di dalam gula ini itu terdapat banyak sekali obat. Nah,
kan yang akan bereaksi untuk berikatan dengan basa nitrogen ini adalah OH yang di sini. Dimana OH yang tadi itu dia akan menjadi H2O oleh adanya sumbangan proton dari enzim tertentu yang berada dalam sel itu sendiri. Dimana dalam prosesnya enzim ini akan memberikan H+ sehingga OH ini akan menjadi H2O bermuatan positif. Sehingga H2O yang terbentuk oleh adanya donor proton H akan pergi dan tidak berikatan lagi dengan atom C yang berada di sini. Nah, ketika ikatan OH dan C ini putus, OH ikatan ini itu terjadi pemutusan heterolitik, di mana elektron yang berada dalam ikatan ini itu dibawa oleh O, oleh karena keelektronnegatifan itu lebih tinggi dari O dibandingkan C. Jadi O itu membawa elektron. Nah, dikarenakan O membawa elektron ini, seharusnya dia bermuatan negatif, tetapi kemudian menjadi positif oleh karena adanya sumbangan proton H+, sehingga C yang berada di sini menjadi plus, di mana C yang berada di sini itu menjadi karbokation yang bersifat elektrofilik, di mana dia sangat membutuhkan elektron untuk stabil. Akibat elektronnya itu sudah dibawa oleh O itu tadi. Nah, untuk stabilnya atom C tadi, muncullah serangan nukleofilik yang berasal dari basa nitrogen. Basa nitrogen itu yang di sini. Nah, serangan ini dimulai oleh atom nitrogen yang berada di dalam salah satu unsur yang ada di sini, di mana nitrogen itu sangat kaya akan elektron, yang memang sudah dari sananya begitu. Sehingga nitrogen yang berada dalam empat hal ini itu bersifat nukleofilik. Nah, ketika C itu bersifat elektrofilik dan nukleofilik, terbentuklah suatu ikatan baru di mana nukleofilik ini menyerang atom C yang sudah menjadi minus, sehingga terbentuk ikatan baru antara basa nitrogen dan gula glukosa ini sendiri. Di mana mekanisme reaksi yang terjadi di sini adalah mekanisme reaksi substitusi, di mana OH yang berada di sini itu digantikan dengan atom N di basa nitrogen di sini. Jadi mereka berikatan oleh adanya atom C dengan atom N. Nah, di sini untuk strukturnya sendiri, ini nukleotida, dan di sini ikatan hidrogen, dan kalau di sini itu ikatan glikosida yang di sini, dan ini ikatan fosfoamida. Ini jadi 4 jenis gas nitrogen yang akan kita bahas. Ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Jadi untuk dasar yang pertama itu adenin, yang dimana dia itu menjadi dua gugus fungsi, yaitu amina, yang dimana NH2 ini adalah yang ini, yang berarti dia menjadi donor ikatan H. Dan juga ada NH dalam cincin yang menjadi donor ikatan H, yang dimana itu adalah yang ini. Berikut adalah timin. Jadi untuk timin ini sendiri, gugus fungsinya itu ada dua karbonil keton yang akan menjadi akseptor ikatan H, ini dan ini. Dan juga ada gugus fungsi metil atau CH3 yang memberi sifat hidrofobik. Berikutnya ini adalah guanin, yang dimana dia itu memiliki tiga gugus fungsi. Yang pertama itu amina, ada karbonil, dan juga ada NH. NH2 amina atau NH2. Oke, jadi untuk guanin gugus fungsi yang ada tiga gugus fungsi, ada amina, karbonil, dan juga NH. Nah, untuk amina sendiri itu dapat digunakan di sini dan dia akan menjadi donor ikatan H. Lalu karbonil atau keton itu yang ini dan akan menjadi akseptor ikatan H. Dan yang terakhir itu NH dan asetil yang ini, dan yang ini itu akan menjadi donor ikatan H juga. Nah, berikutnya mengenai sitosin, yang dimana dia memiliki dua gugus fungsi. Yang pertama itu amina dan yang kedua karbonil atau keton. Untuk amina disebutkan di sini dan dia itu menjadi donor ikatan H. Untuk karbonil atau keton itu dia menjadi akseptor ikatan H yang bisa ditentukan. Nah, ini adalah ikatan hidrogen yang terbentuk antara basa nitrogen. Jadi dalam basa nitrogen itu ada mereka berhubungan secara spesifik. Adenin hanya bisa berhubungan dengan timin dan guanin hanya bisa berhubungan dengan sitosin. Adenin dan timin itu akan membentuk dua ikatan hidrogen, dan guanin dan sitosin itu akan membentuk tiga ikatan hidrogen.
pemutusan DNA. Jadi dalam proses replikasi DNA itu perlu dilakukan pemutusan double helix dari DNA agar dapat terjadi replikasi DNA. Yang dimana proses pemutusan DNA ini sendiri dibantu oleh enzim yang bernama helikase. Jadi nanti adenin dan timin akan berpisah dan juga jadi adenin dan timin menjadi sisinan banyak. Nah, ini adalah reaksi kimia yang terjadi. Jadi dengan adanya enzim helikase ini terjadi hidrolisis ATP. Jadi helikase sendiri ini merupakan sebuah enzim yang membutuhkan energi supaya dia bisa bekerja. Jadi helikase ini dia itu dapat ditemukan di bagian samping dari DNA. Jadi yang di bagian berhubungan itu helikase ada di situ. Nah, dengan adanya enzim helikase ini dia akan terjadi hidrolisis ATP, yang dimana akan ada bantuan air dalam proses pemecahan ATP menjadi ATP. Jadi dalam ATP ini sendiri karena ada 3 unsur fosfat, nanti dengan bantuan enzim helikase ini salah satu unsur fosfat yang ada di ATP ini akan keluar dan digantikan dengan O. Jadi dia akan diambil oleh O akan dijarang ATP dan mengambil salah satu unsur fosfat, sehingga O dan P ini akan membentuk PI. Nah, sedangkan untuk unsur K yang masih ada di O ini, dia akan masuk ke ADP yang sudah terbentuk karena sudah terkurang satu fosfat maka sisa 2 fosfat. Nah, H ini akan masuk ke dalam HDP untuk membantu menstabilkan, dan pada akhirnya itu akan menghasilkan energi, yang dimana energi ini akan membantu dalam proses pemutusan DNA ini sendiri. Jadi untuk supaya lebih gampang untuk dibayangkan oleh orang-orang dalam proses pemutusan DNA ini, jadi enzim helikase ini bisa dibayangkan sebagai resleting yang ada di tengah gigi resleting itu. Jadi dengan adanya enzim helikase dan juga bantuan energi dari ATP, maka dia itu bisa ditarik ke bawah dan dia akan terpisah, lalu dimulai proses replikasi DNA. Di proses replikasi DNA ini itu tadi ya ada pemutusan ikatan hidrogen dan ikatan hidrogen di sini. Nah, sebenarnya mekanisme reaksi itu tidak ada karena ikatan di sini itu bersifat ikatan hidrogen. Jadi mekanisme reaksi itu tidak ada, tapi mungkin yang paling mirip adalah reaksi realisme adisi. Baik, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Baik Kak, terima kasih banyak karena sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan apa yang diberikan. Lanjut Kak,